Pada percobaan celah ganda, seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer melewati kedua celah yang berjarak d 3 mikrometer, posisi layar L-nya 2 meter, berada di depan kedua celah. Interferensi cahaya pada titik P yang terletak pada sudut 6 derajat. Ya, jadi sudutnya 6 derajat terhadap garis lurus penghubung celah dengan pusat layar, di mana sin 6 adalah 0,1 dan cos 108 adalah min 0,31. Tentukan sudut antara fasor gelombang dari celah yang sampai di titik P dan perbandingan intensitasnya terhadap intensitas pusat. Ya, jadi kalau kita punya dua celah, ya ini mengabaikan efek difraksi ya. Nah, di sini maka nanti ada perbedaan fase. Kenapa? Karena ada perbedaan jarak tempuh. Ya, ada L1, ada L2. Maka delta L-nya adalah L2 minus L1. Nah, beda fase antara kedua sumber cahaya tersebut itu nanti sama dengan pi 2pi per lambda dikali delta L atau 2pi per lambda ya dikali L2 min L1. Nah, L2 min L1 kalau sudut kecil, untuk sudut kecil ya delta L di sini nanti akan sama dengan D sin theta. D-nya adalah jarak antar celahnya ya. Sehingga sudut fasornya atau beda fasor ya, fasor tuh fase vektor gitu ya. Jadi kalau yang dari sumber satu misalkan kita punya S, SM, sin KX min omega T gitu ya. Nah, berarti yang dari sumber 2 ini sumber satu. Sumber 2 adalah SM sin KX min omega T plus beda fase pi gitu ya. Nah, beda fase pi-nya itu kita selesaikan dengan persamaan pi menjadi 2pi per lambda dikali D sin theta. Ya. Maka beda fasornya sudut fasornya adalah 2pi per lambdanya adalah 500 kali 10 pangkat min 9 ya 500 kali 10 pangkat min 9 ya dikali D-nya 3 kali 10 pangkat min 6 dikali sin 6 atau 0,1 ya berarti beda fasornya atau sudut fasornya antara kedua fasor adalah nanti sama dengan 2pi per 500 kali 10 pangkat min 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 0,1 akan dihasilkan 6pi per 5 radian. Lalu bagaimana cara mencari perbandingan intensitasnya? Ya, jadi di sini sudah V-nya sama dengan 6pi per 5 radian. Lalu bagaimana dengan intensitasnya? Ya, intensitas titik P terhadap intensitas dari satu sumber cahaya itu nanti sama dengan 4 cos kuadrat setengah V. Ya. Nah, ini adalah intensitas dari satu sumber cahaya. Nah, berarti intensitas di titik tengahnya bagaimana? Intensitas di titik tengah berarti intensitas maksimum dibagi intensitas dari satu sumber cahaya itu nanti sama dengan 4 cos kuadrat. V-nya itu sama dengan 0 karena dia ada di tengah. Ya, sin theta-nya 0 berarti 4 cos kuadrat 0 menjadi 4. Sehingga intensitas maksimumnya adalah 4I0. Lalu intensitas titik P ya intensitas titik P dibagi ya I0, I0-nya adalah sama dengan I maksimum per 4 ya sama dengan 4 cos kuadrat setengah V. Nah, V-nya di sini bukan V yang ini ya, V yang berbeda, ini anggaplah V aksen lah ya, V aksen. Nah, sekarang V-nya adalah V yang awal kita sudah temukan tadi. Berarti intensitas titik P sama dengan intensitas maksimum per 4 dikali 4 cos kuadrat setengah V. Ya, 4-nya dicoret. Ya, ketemu nanti intensitas titik P-nya. Ya, jadi IP sama dengan IM dikali cos kuadrat 6pi per 5 bagi 2 atau 3pi per 5. 3pi per 5 ini adalah 108 derajat. Berarti IP adalah sama dengan IM dikali cos 108 atau min 0,31 kuadrat.
Nah, ketemu intensitas titik P nanti sama dengan 0,0961 intensitas tengahnya atau intensitas titik pusat, ya, titik terang pusatnya, seperti itu.